Perkenalkan, saya Nanda Aurelia Salsabila dan juga rekan saya Umi Saada. Kami di sini akan mempresentasikan penelitian kami mengenai analisis sentimen pada ulasan aplikasi Tokopedia menggunakan klasifikasi Naive Bayes. Dalam penelitian ini terdapat beberapa subbab, yaitu ada pendahuluan, metode, pembahasan, dan kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Umi Saada. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas pembahasan. Poin yang pertama yaitu Tokopedia, di mana Tokopedia merupakan salah satu platform marketplace terbesar di Indonesia. Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet di Indonesia dengan pertumbuhan yang pesat. Tokopedia adalah perusahaan internet yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia untuk mengembangkan dan mengelola bisnis online mereka secara mudah dan gratis, sekaligus memungkinkan pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan nyaman. Tokopedia percaya bahwa marketplace adalah bisnis model paling indah di dunia, karena kesuksesan sebuah marketplace hanya dapat diraih dengan membuat orang lain menjadi lebih sukses. Aplikasi Tokopedia ini terdapat dalam situs Google Play yang merupakan layanan digital yang lahir dari Google. Di dalamnya mencakup toko maupun media yang digunakan dalam pemasaran produk-produk seperti aplikasi, game, musik, dan lain-lain. Dalam Google Play sendiri terdapat fitur ulasan atau review dari pengguna. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh Tokopedia sebagai tolak ukur terhadap efektif dan efisien dalam menemukan informasi terhadap suatu produk. Ulasan biasanya berisi kritik positif dan negatif yang ditulis oleh pengguna secara tidak langsung, baik jumlah kecil atau besar, yang berpotensi dan berdampak pada calon pelanggan. Dibutuhkan metode untuk menyortir data ulasan secara cepat dan mengklasifikasinya dalam kategori positif dan negatif, karena menyortirnya secara manual memakan waktu yang lama. Selanjutnya yaitu ada pembahasan tentang Naive Bayes Classifier. Itu merupakan salah satu media pembelajaran text mining untuk analisis sentimen yang dianggap lebih baik daripada metode klasifikasi lainnya. Dalam hal ini yaitu mencakup akurasi dan komputasi. Itu menurut Apriani. Algoritma Naive Bayes sendiri dapat digunakan untuk memprediksi suatu nilai dari variabel dalam data testing. Keuntungan penggunaan metode ini yaitu bahwa itu hanya membutuhkan jumlah data penelitian yang kecil untuk menentukan perkiraan parameter yang dibutuhkan dalam proses pengklasifikasian. Karena yang dianggap sebagai variabel independen hanya varian dari suatu variabel dalam kelas yang diperlukan untuk menentukan klasifikasi, bukan varian dari matriks kovarian secara keseluruhan. Dalam penelitian ini menawarkan solusi untuk menghitung persentase komentar dan respon pengguna aplikasi berdasarkan ulasan yang diberikan pengguna atau pelanggan pada Tokopedia di Google Play Store. Komentar dan respon ini akan membantu perusahaan meningkatkan layanan, kualitas produk, dan jumlah perusahaan. Penelitian ini bermanfaat bagi manajemen toko agar tetap konsisten dalam pelayanan pada pelanggan, untuk mempertahankan tingkat kepercayaan pelanggan yang pada gilirannya dapat menghasilkan peningkatan keuntungan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Selanjutnya ada metode penelitian Naive Bayes, yaitu metode yang akan digunakan dalam pengeksekusian data di atas. Data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode yang bernama Naive Bayes. Klasifikasi Naive Bayes adalah metode klasifikasi data berdasarkan probabilitas yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Metode ini merupakan pendekatan statistik untuk inferensi induksi pada persoalan klasifikasi. Dengan menggunakan metode ini, perusahaan dapat memprediksi sentimen ulasan yang akan ada di masa depan. Adapun teorema dari Naive Bayes sendiri sebagai berikut.
Bisa dilihat rumusannya. Naive Bayes Classifier merupakan salah satu algoritma yang sederhana, namun memiliki kemampuan dan akurasi yang tinggi dan termasuk dalam metode machine learning. Metode pengklasifikasian yang menggunakan probabilitas dan statistik diusulkan oleh ilmuwan dari Inggris yang bernama Thomas Bayes. Teorema Bayes adalah prediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Salah satu ciri utama klasifikator Dr. Naive Bayes dari Naive Bayes ini adalah keyakinan yang sangat kuat bahwa setiap kondisi atau kejadian independen. Keuntungan penggunaan metode ini yaitu hanya membutuhkan jumlah data pelatihan yang kecil untuk menentukan perkiraan parameter yang dibutuhkan dalam proses pengklasifikasiannya. Karena dianggap sebagai variabel independen, hanya varian dari suatu variabel dalam kelas yang diperlukan untuk menentukan klasifikasi, bukan varian dari matriks covariance secara keseluruhan. Terdapat alur penelitian dalam yang dibahas, yaitu mulai dari start pengumpulan data dengan scraping, pre-processing, data label, pembagian data, yaitu ada dua, data training dan data testing. Selanjutnya baru alur Bayes Classifier dan hasil. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Pembahasan selanjutnya yaitu kita memasuki pembahasan. Yang pertama yang kita lakukan dalam analisis sentimen yaitu pengambilan data. Data ulasan aplikasi Tokopedia diambil dari Google Play Store dengan alamat URL sebagai berikut. Data ulasan dari penggunaan Tokopedia diambil dalam bentuk dokumen dengan format CSV sebanyak 2000 ulasan yang diurutkan berdasarkan limit relevan. Data yang diperoleh ini diambil atribut username, tanggal, konten, dan juga skor. Kemudian skor pada data tersebut jika memiliki skor 3 akan digunakan untuk menghindari penilaian bias atau netral sehingga tersisa 1819 data ulasan. Lalu data dengan ulasan skor 1 dan 2 diberikan label value negatif, sedangkan data dengan skor 4 dan 5 diberikan label value positif. Selanjutnya, data disimpan dalam format CSV. Sebelum dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya, saya akan memperlihatkan bagaimana cara untuk mengambil data pada Tokopedia dalam Google Play Store. Yang pertama kita lakukan adalah kita akan melakukan scraper data. Scraping data adalah proses mengumpulkan maupun menyortir ulasan agar mempermudah dalam memperoleh informasi dari data yang jumlahnya itu sangat banyak. Di sini kita akan menginstal aplikasi scraping yaitu pip install Google Play Scraper. Setelah kita install, maka kita akan mengimport paket yang diperlukan. Paket yang diperlukan adalah import panda dan juga numpy. Setelah mengimport paket, maka kita akan meng-scrap jumlah ulasan yang kita inginkan. Seperti dapat kita lihat pada kode berikut, di sini merupakan link dari Tokopedia yang kita dapat dalam Google Play Store. Lalu, link sama dengan ID itu digunakan untuk men-scrap data ulasan aplikasi Tokopedia yang berada di Google Play Store. Ada country sama dengan ID, maksudnya itu akan mengganti bahasa men-setting bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Short sama dengan short most relevant akan mengambil ulasan yang paling relevan. Count sama dengan 2000. Di sini jumlah ulasan yang akan kita ambil adalah 2000. Lalu ada filter score, yaitu mengambil semua skor atau rating dari bintang 1 sampai dengan 5. Lalu selanjutnya kita mengambil kolom review.
Bisa kita lihat kodenya di sini, kita jalankan sehingga didapatkan review-review yang terdapat dalam Tokopedia. Lalu kita hitung nih, apakah kita sudah mendapatkan review sebanyak 2000 data atau malah kurang. Ternyata dengan menjalankan kode tersebut, kita mendapatkan benar 2000 data. Lalu setelah kita meng-scraper data yang banyak sekali tersebut, maka kita dapat memfilter data-data yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan beberapa kolom saja, yaitu seperti kolom username, add, content, dan juga score. Setelah kita ambil kolom-kolom yang kita inginkan, maka akan kita urutkan data berdasarkan tanggal. Dalam penelitian ini, saya mengurutkan data berdasarkan tanggal yang terbaru. Jika mengurutkan data dengan tanggal yang terbaru, yaitu dengan ascending sama dengan false ya, kodenya. Jika ingin mengurutkan data dari data terlama atau tanggal terlama, tanggal terdahulu, maka ascendingnya kita ganti sama dengan true. Nah, ini sudah urut dari tanggal yang paling baru. Nah, setelah mendapatkan data yang kita inginkan, username, add content, dan score, maka data tersebut akan kita simpan ke variabel mydf menggunakan kode sebagai berikut. Lalu untuk memperlihatkan datanya, kita bisa menggunakan kode my_df.get. Nah, sehingga didapatkan kode seperti ini. Sehingga didapatkan data. Lalu langkah selanjutnya yaitu pelabelan dengan metode if. Dapat kita lihat bahwa jika skor kurang dari 3, maka negatif. Jika skor sama dengan 4, positif. Dan skor sama dengan 5, positif. Kenapa skor 3 ini tidak dimasukkan? Karena skor 3 ini bersifat netral atau ambigu. Nah, setelah kita run kodenya, maka bisa kita lihat bahwa skor 3 di sini labelnya none atau tidak ada. Lalu dapat kita simpan data-data yang telah kita olah tadi menjadi file CSV. Di sini saya memberikan nama scraped_data.csv. Langkah selanjutnya yaitu pembersihan data. Ada data cleaning. Kita baca data yang telah kita simpan. Nah, dengan kode dan juga package yang kita gunakan, yaitu menggunakan package pandas. Nah, kita bisa lihat nih, bintang 3 menjadi none atau kosong. Nah, selanjutnya dengan kode my_df.info, kita dapat menggunakannya untuk menampilkan informasi detail tentang data frame-nya. Di sini, dalam file terdapat dua tipe, yaitu objek dan juga integer. Lalu kita juga dapat menggunakan kode mydf.isna. Ini kita bisa melihat setiap baris yang memiliki nilai 0 atau none pada kolom apapun. Nah, ini juga kita bisa lihat mydf.isna.any. Nah, ini false, labelnya true. Nah, ini untuk mendeskripsikan datanya. Count-nya 2000, min-nya minus 1.930.500, standar deviasinya minimalnya 1 juta, maksimalnya 5 juta. Lalu setelah itu kita dapat mencari baris data yang bernilai 0 atau kosong dengan kode my_df.isNull.sum, sehingga kita bisa lihat bahwa data yang nilainya kosong itu terdapat pada kolom label sebanyak 181. Lalu kita hilangkan data yang kosong dengan missing value. Nah, ini dengan kode my_df.dropna, ini dapat menghilangkan data pada kolom label yang kosong.
Nah, lalu kita cek kembali sehingga didapatkan bahwa sudah tidak ada data yang kosong yang terdapat pada kolom label. Nah, kita bisa lihat bahwa sudah tidak ada data yang berskor 3 atau kosong. Lalu kita cek nih, berapa sih banyak ulasan yang bernilai negatif dan juga positif dengan kode sebagai berikut, sehingga didapatkan hasil ulasan bernilai negatif yaitu 1481 dan ulasan bernilai positif 338 dengan tipe integer. Lalu kita simpan nih hasil dari langkah-langkah yang telah kita lakukan dalam pengambilan data dengan format CSV. Di sini saya menyimpannya dengan nama data underscore topik1.csv. Jadi kita kembali ke PowerPoint terlebih dahulu. Nah, setelah kita melakukan pengambilan data, langkah selanjutnya dalam proses analisis sentimen yaitu exploring dan preparing data. Exploring dan preparing data dilakukan untuk menganalisis data awal agar dapat memahami isi dan juga karakteristiknya. Tadi kan kita sudah mendapatkan data dengan nama data underscore topik1.csv. Selanjutnya kita proses nih datanya. Langsung saja ke Add Studio. Ini. Dalam analisis sentimen, kita membutuhkan beberapa package. Di antaranya ada TM, Workcode, E1071, Gmodels. TM ini merupakan text mining, lalu untuk workcode merupakan metode yang digunakan untuk menampilkan data teks secara visual. Untuk E1071 merupakan paket Naive Bayes. Nah, lalu kita run sebelum sebelum kita dapat merunnya, kita terlebih dahulu jika belum punya atau belum terinstall, maka kita install terlebih dahulu karena saya sudah menginstalnya, berarti tinggal kita run ya sebenarnya. Nah, setelah itu kita bisa tampilkan data yang telah kita ambil data tadi melalui scraping data tadi yang telah kita simpan ya. Kita bisa ambil data, kita simpannya di mana. Ini merupakan data yang sudah kita ambil tadi. Nah, lalu kita lihat nih, apa saja deskripsi yang ada di data. Kita bisa lihat bahwa karakter yang panjang data terdiri dari 1819. Selanjutnya kita akan melihat berapa data yang bernilai positif dan juga negatif. Nah, bisa kita lihat bahwa data yang bernilai negatif ada 1441, lalu data yang bernilai positif ada 338. Kemudian dilanjutkan dengan langkah membuat korpus dari kalimat ulasan dan membuat dokumen transformatif dari korpus tersebut dengan perintah sebagai berikut. Ini kita membuat korpusnya menggunakan modul tersebut. Nah, di sini follower merupakan mengubah huruf besar menjadi huruf kecil. Lalu kita ada remove number, ini artinya menghilangkan angka. Ada stop word, itu kata-kata yang sering berulang dan tidak mengandung arti. Dan stemming, yaitu mengubah kata menjadi bentuk dasar. Langkah selanjutnya yaitu memisahkan data training dan juga data testing. Di sini kita akan menggunakan data training sebesar 80% dan sisanya data testing, yaitu sebesar 20%.
Data training terdiri dari data ke 1 sampai dengan 1456, lalu data testing ada 1457 sampai 1819. Satu kawan. Dari hasil dari run tersebut, lalu kita periksa nih perbandingan dari data yang bernilai positif dan juga negatif yang diperoleh berdasarkan pada data testing dan data training yang telah dipisahkan menggunakan kode berikut. Sehingga dihasilkan bahwa perbandingan yang diperoleh tidak sama, sehingga kita perlu menggunakan sampling. Kita buat random sampelnya. Betul kan? Kita menggunakan data sampling dari data Tokped ini ya, teman-teman. Lalu kita cek kembali perbandingan yang diperoleh setelah kita menggunakan data tadi. Ternyata perbandingannya tersebut sudah sama. Selanjutnya akan dibuat corpus dari data training dan data testing tersebut. Lalu untuk melihat kata yang sering muncul pada ulasan yang bernilai positif dan negatif, kita dapat memvisualisasikannya dengan word cloud. Kita buat dulu word cloud-nya. Nah, ini merupakan word cloud ulasan yang bernilai positif, di mana semakin besar ukuran kata, maka kata tersebutlah yang sering muncul. Ini untuk ulasan yang bernilai positif. Selanjutnya, nah ini untuk ulasan yang bernilai negatif. Lalu kita akan membuat dokumen transfer matrix atau DTM dari data training dan juga data testing. Nah, ini untuk dalam DTM-nya bahwa sparsity-nya 100. Nah, explorer-nya seperti ini hasilnya. Lalu untuk data testing-nya, nah sparsity-nya 99%. Karena jumlah data ini tidak terlalu besar, maka spare-nya tidak kita hapus. Lalu kita membuat fungsi untuk mengkonversikan ke faktor, yaitu dengan kode seperti berikut. Run. Dilanjutkan dengan mengaplikasikan fungsi ke kolom data training dan juga data testing. Kita aplikasikan fungsi ini. Lalu kita lakukan training pada model data dengan menggunakan klasifikasi Naive Bayes. Lalu kita melakukan evaluasi model untuk melihat seberapa akurat dari hasil prediksi yang dilakukan menggunakan data training. Sehingga didapatkan hasil levelnya negatif dan juga positif. Dibuat tabel untuk menunjukkan perbandingan data prediksi dan data aktualnya. Nah, dari Excel ini adalah tabel yang dihasilkan. Kemudian
Hasil evaluasi ini divisualisasikan dalam bentuk conversion matrix. Kita di sini harus menginstal package caret. Nah, ini masih loading. Nah, package caret ini digunakan untuk menentukan nanti conclusion matrix mulai dari akurasi, sensitivity, dan specificity. Oke, kita run library. Kemudian kita run lagi. Nah, sehingga didapatkan hasil confusion matrixnya. Nah, ini tadi workload ulasan positif dan juga workload ulasan negatifnya. Nah, ini adalah conclusion from matrix yang telah dihasilkan. Dari confusion matrix ini dapat dilihat bahwa tingkat akurasi dari hasil prediksi menggunakan bias yaitu sebesar 82,90% dengan positif cost negatif. Kesimpulannya, perkembangan teknologi yang semakin maju membawa perubahan dalam berbelanja. Tokopedia salah satu aplikasi e-commerce yang ada di Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana sentimen atau pendapat pengguna aplikasi ini dapat digunakan analisis ulasan dengan net bias. Langkah-langkah yang digunakan antara lain tadi mengambil data, exploring and preparing the data, training the model of the data, dan evaluating model performance. Pembagian dataset menjadi data training dan data testing dapat mempengaruhi kinerja sistem dalam mengklasifikasi data. Namun, karena pada penelitian ini pembagian dilakukan dengan sistem di mana memungkinkan data training setiap kelas tidak seimbang, sehingga mempengaruhi kinerja sistem yang dapat dilihat pada hasil akurasi pada skenario pembagian data training dan data testing dengan persentase yang berbeda. Jika kita lihat tadi kan akurasi pembagian dataset yang dapat menghasilkan akurasi tinggi adalah data training sebesar 80% dan data testing sebesar 20%. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil tingkat keakurasian dalam analisis sentimen data dari aplikasi Tokopedia di Google Play Store dengan menggunakan metode Navies Classifier adalah sebanyak 338 ulasan bernilai positif dan 1481 ulasan bernilai negatif dengan akurasi tadi sebesar 82,97%. Sekian pemaparan penelitian dari saya dan juga presentasi dari saya dan juga rekan saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.